Jenazah komedian Yoga Syahputra atau yang kerap dikenal dengan nama Olga Syahputra dimakamkan di tempat pemakaman umum Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keluarga dan handai taulan ikut mengantar ke pemakaman. Jenazah Olga tiba di pusat kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 8.40 Sabtu pagi setelah diterbangkan dengan menggunakan pesawat Singapura Airlines dengan nomor SQ952. Tak menunggu lama, jenazah pun langsung dipindahkan ke dalam mobil ambulan. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah Olga kemudian dibawa menuju rumah duka di Duren Sawit, Jakarta Timur. Selang 1 jam kemudian, ambulans yang membawa jenazah Olga dari bandara tiba di rumah duka. Banyak pelayat yang datang ke rumah orang tua Olga membuat mobil ambulans sempat kesulitan masuk ke halaman rumah. Setibanya di rumah duka, jenazah Olga Syahputra langsung dimandikan. Selama jenazah Olga disemayamkan di rumah duka, wartawan dilarang meliput ke dalam rumah. Usai dimandikan, jenazah Olga dibawa ke Masjid Nurul Islam untuk disolatkan. Ramainya pelayat yang berada dalam masjid kembali menyulitkan mobil ambulans saat masuk ke halaman masjid. Ratusan orang ikut menyolatkan jenazah Olga. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ratusan warga, termasuk kerabat yang sudah berkumpul di TPU, histeris begitu jenazah Olga tiba. Sejumlah sahabat Olga dari kalangan selebriti seperti Luna Maya dan Julia Perez terlihat tidak bisa menahan kesedihannya. Sebelumnya, Olga Syahputra meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berpulangnya artis sekaligus komedian Olga Syahputra meninggalkan duka mendalam bagi para sahabatnya. Almarhum Olga dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan dermawan semasa hidupnya. Ya kalau jujur sih, kalau ya nggak jauh dari gaya saya ya, cuman bedanya dia sebagai orang yang real laki-laki dengan pakaian laki-laki dengan gaya keperempuanan yang orang suka. Kalau saya memang real perempuan, jadi memang dia banyak belajar, mungkin melihat dia tanya bagaimana kalau meng-MC, saya menasihatkan MC depan siapa, VIP-nya siapa, jangan sampai orang tersinggung. Karena ya walaupun dia ceplos-ceplos dan segala macam ya, tapi kita punya banyak sekali memori sama-sama. Di antaranya adalah memang 10 bulan terakhir saat Olga enggak dalam keadaan tidak sadar, saya tuh sebenarnya pengen sekali ketemu dia, tapi memang karena satu dan lain hal kan memang mungkin dari pihak keluarga memikirkan bahwa Olga memang harus istirahat, nggak boleh banyak yang kunjungin, saya mengerti gitu. Tapi dalam hati yang terdalam memang saya juga sering bilang sama suami, kangennya gimana Olga kabarnya gitu ya. Dan 1 minggu sebelum Olga meninggal, saya memang Olga datang dalam mimpi saya. Saya kira apa yang beliau lakukan adalah inspirasi yang sangat bagus ya. Bagaimana seorang anak remaja kemudian bangkit ya, bekerja maksimal, survive untuk membantu keluarganya, bapak dan ibunya, adik-adiknya, dan bahkan membantu anak-anak yatim. Dan itu satu yang luar biasa. Bahkan beliau sampai talak nikah dalam tanda kutip ya, sampai beliau karena beliau memikirkan adik-adiknya, memikirkan keluarganya. Ini saya kira sebuah spirit kehidupan yang luar biasa yang layak diapresiasi. Kabar meninggalnya Olga Syahputra ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah kawan dekat dan juga penggemar Olga mengucapkan duka cita melalui akun Twitter mereka. Sejumlah selebriti yang juga merupakan kawan komedian Olga Syahputra mencurahkan kepergian Olga dalam akun Twitternya. Indy Barens, presenter dan kawan dekat Olga, merupakan salah satunya. Ia mengunggah postingannya tidak lama setelah kabar meninggal komedian itu beredar. Dalam akun Twitternya @IndyBarens, ia menyatakan kepergian Olga merupakan jalan yang terbaik. Selebriti lainnya seperti Dewi Persik dan Sogi Indra Juanda juga memposting mengenai kepergian Olga Syahputra.
Sementara ribuan penggemar juga menuliskan kesedihan duka cita atas kepergian Olga. Bentuk kehilangan mereka dituliskan dalam tagar RIP Olga Syaputra. Tim TV One mengabarkan. Kemudian papan atas Olga Syaputra tutup usia di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Olga meninggal akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Dunia hiburan tanah air kembali berduka dengan berpulangnya artis sekaligus presenter multitalenta Olga Syaputra. Sang komedian menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Jumat sore kemarin. Olga Syaputra meninggal setelah menjalani perawatan akibat radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014. Olga mulai sakit saat mengetahui ada benjolan di lehernya. Dia kemudian memilih menjalani pengobatan alternatif. Kondisinya sempat membaik namun kembali memburuk dan sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta Selatan mulai April 2014. Olga baru dikabarkan menderita radang selaput otak atau meningitis pada bulan Juni tahun lalu. Sang komedian kemudian melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura hingga pergi untuk selamanya. Tim TV One mengabarkan. Artis dan komedian Olga Syaputra meninggal dunia setelah penyakit meningitis menggerogoti tubuhnya selama setahun terakhir. Apa sebenarnya penyakit meningitis atau radang selaput otak itu? Berikut ulasannya untuk Anda. Penyakit meningitis terdata pernah terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Namun ada beberapa daerah yang penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Meningitis adalah penyakit yang disebabkan peradangan membran pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis sangat berbahaya jika tidak segera diobati karena dapat menyebabkan kerusakan organ secara permanen hingga kematian. Pada dasarnya penyakit meningitis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu paparan virus, bakteri, atau jamur. Meningitis dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Anak usia 1 tahun berada dalam posisi paling rentan. Anak-anak dan remaja juga kelompok yang rentan terhadap meningitis karena perubahan gaya hidup. Untuk orang dewasa, meningitis menyerang orang yang daya tahan tubuhnya mulai menurun. Gejala meningitis biasanya dimulai dengan panas tinggi, muntah-muntah, sakit kepala parah, dan kekakuan leher. Bagi anak bayi, biasanya kejang pada leher kerap terjadi. Selain itu, benjolan di kepala kemudian gemetar juga salah satu gejala yang harus diperhatikan. Di tahap lanjutan meningitis akan menimbulkan bintik-bintik merah di badan yang tetap terlihat meski kulit ditekan. Pada tingkat lanjut, seseorang bisa mengalami hilang kesadaran dan pingsan. Penderita meningitis juga biasanya akan sangat peka terhadap cahaya. Penularan meningitis umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan penderita atau terpaparnya cairan tubuh penderita melalui ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan tenggorokan. Penyakit meningitis ini sebenarnya dapat disembuhkan jika ditangani sejak dini. Meningitis juga dapat dicegah dengan penerapan hidup bersih, seperti kebiasaan mencuci tangan, mengenakan masker, asupan makanan dan minuman dengan nutrisi seimbang, dan tentunya vaksinasi.